Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait desain training. Yang pertama adalah definisi pelatihan. Menurut Sikula, definisi pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang tujuan utamanya adalah memberikan keterampilan atau pengetahuan yang spesifik untuk kebutuhan pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Gordon, pelatihan adalah tindakan atau proses yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu dengan lebih efektif. Dari perspektif kedua ahli tersebut, saya menyimpulkan bahwa penelitian tidak hanya fokus pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan sikap yang mendukung kinerja yang optimal. Pelatihan juga sarana untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri agar lebih siap menghadapi tantangan dan mencapai tujuan secara lebih efektif. Manfaat diselenggarakannya program pelatihan yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pelatihan membantu peserta meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan atau bidang tertentu, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Dengan pelatihan yang tepat, pekerja lebih siap dalam menghadapi tantangan di tempat kerja yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. Ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Karyawan yang mendapatkan pelatihan cenderung merasa lebih dihargai dan didukung oleh perusahaan, yang meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi mereka. Keempat, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Pelatihan memungkinkan individu lebih siap untuk menghadapi perubahan seperti teknologi baru atau metode kerja yang lebih efisien, sehingga mereka lebih adaptif terhadap tuntutan pasar dan industri. Yang terakhir, mengurangi turnover dan biaya rekrutmen. Karyawan yang dilatih dengan baik lebih cenderung bertahan di perusahaan karena mereka merasa bahwa perusahaan berinvestasi dalam perkembangan mereka. Ada beberapa hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan program pelatihan. Yang pertama adalah kurangnya anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan pelatihan yang efektif. Biaya pelatihan, fasilitator, dan fasilitas dapat menjadi beban bagi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, kurangnya minat dan motivasi peserta. Beberapa peserta mungkin merasa tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk mengikuti pelatihan, terutama jika mereka tidak melihat relevansi langsung dengan pekerjaan mereka atau merasa bahwa pelatihan tidak akan memberikan manfaat langsung. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Seringkali pelatihan harus diadakan di sela-sela kesibukan kerja, sehingga peserta merasa kesulitan membagi waktu antara pelatihan dan tugas pekerjaan sehari-hari. Keempat, resistensi terhadap perubahan. Beberapa peserta mungkin merasa nyaman dengan cara kerja lama dan menolak perubahan yang diperkenalkan melalui pelatihan, sehingga mereka enggan menerapkan pengetahuan atau keterampilan baru yang diperoleh. Selanjutnya, kualitas pelatihan yang tidak sesuai kebutuhan. Jika materi pelatihan tidak relevan atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta atau organisasi, maka manfaat pelatihan tidak akan optimal. Yang terakhir adalah kurangnya tindak lanjut atau evaluasi pasca pelatihan. Tanpa adanya evaluasi atau tindak lanjut setelah pelatihan, hasil pelatihan seringkali tidak dapat diukur dengan baik, sehingga sulit untuk menilai efektivitasnya dalam jangka panjang. Indikator pelatihan yang efektif dan efisien yang pertama adalah pencapaian tujuan pelatihan. Indikator utama adalah seberapa baik tujuan awal pelatihan tercapai. Jika peserta berhasil memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang diinginkan, ini menunjukkan pelatihan berjalan efektif. Yang kedua, peningkatan kinerja peserta. Pelatihan yang efektif akan menghasilkan peningkatan kinerja peserta di lingkungan kerja atau dalam kegiatan sehari-hari. Ini bisa diukur dengan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan. Yang ketiga, kepuasan peserta. Feedback positif dari peserta mengenai isi, metode, dan hasil pelatihan dapat menjadi indikator bahwa pelatihan tersebut berjalan baik. Survei pasca pelatihan bisa digunakan untuk mengukur kepuasan peserta. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu. Pelatihan yang efisien harus memanfaatkan sumber daya secara optimal. Jika pelatihan dapat diselesaikan sesuai anggaran dan jadwal yang ditetapkan tanpa mengorbankan kualitas, ini menjadi tanda efisiensi. Yang kelima, penerapan di tempat kerja. Jika peserta mampu menerapkan keterampilan atau pengetahuan baru di lingkungan kerja atau pada tugas mereka dengan segera dan efektif, ini menandakan keberhasilan pelatihan. Yang terakhir, penurunan kesalahan dan peningkatan produktivitas. Pelatihan yang efektif akan membantu mengurangi tingkat kesalahan kerja dan meningkatkan produktivitas peserta setelah pelatihan selesai.
Ada beberapa syarat untuk menciptakan program pelatihan yang efektif. Yang pertama, kebutuhan pelatihan yang jelas. Program pelatihan yang efektif harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang jelas untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan peserta dan organisasi. 2. Desain pelatihan yang tepat. Program pelatihan harus dirancang dengan metode, materi, dan media yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta. Pelatihan perlu melibatkan metode interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta. Yang ketiga, instruktur yang kompeten. Pelatih atau fasilitator harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan materi secara efektif. Yang keempat, lingkungan pembelajaran yang mendukung. Suasana dan fasilitas pelatihan harus kondusif untuk belajar, termasuk akses ke alat bantu yang dibutuhkan, ruang yang nyaman, serta dukungan teknologi yang memadai. Kelima, keterlibatan dan partisipasi peserta. Agar pelatihan efektif, peserta harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pelatihan harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif melalui diskusi, simulasi, atau praktek langsung. Keenam, evaluasi dan umpan balik. Program pelatihan yang baik harus mencakup proses evaluasi, baik selama maupun atau setelah pelatihan. Ini dapat dilakukan melalui tes, kuis, atau simulasi pekerjaan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta. Yang terakhir, tindak lanjut pasca pelatihan. Untuk memastikan pelatihan diterapkan dalam pekerjaan atau situasi nyata, diperlukan tindak lanjut setelah pelatihan selesai. Ini dapat berupa coaching, mentoring, atau evaluasi kinerja untuk melihat implementasi dari materi yang dipelajari. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, pelatihan dapat dirancang untuk memberikan hasil yang maksimal dalam hal pembelajaran dan penerapan praktis di dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Model ADDI adalah salah satu kerangka kerja yang paling umum digunakan dalam merancang dan mengembangkan program pelatihan. ADDI merupakan akronim dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini menyediakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam setiap tahap penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan berjalan efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan tiap tahap dalam model ADDI. Yang pertama, analisis. Tahap pertama ini melibatkan analisis kebutuhan pelatihan. Tujuannya adalah untuk memahami tujuan pelatihan, audiens yang akan mengikuti pelatihan, dan masalah atau kesenjangan yang ada. Pada tahap ini, berbagai informasi dikumpulkan untuk memastikan bahwa pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau individu. Kedua, desain. Pada tahap ini, rancangan pelatihan mulai disusun berdasarkan hasil analisis. Desain pelatihan melibatkan pembuatan tujuan pembelajaran yang spesifik, strategi pengajaran, pemilihan format pelatihan, serta metode penilaian. Yang ketiga, development atau pengembangan. Setelah desain selesai, tahap pengembangan adalah saat di mana materi pelatihan dibuat secara nyata. Ini bisa melibatkan pembuatan modul pembelajaran, media pelatihan, soal-soal evaluasi, video simulasi, dan alat lain yang diperlukan. Pada tahap ini, uji coba materi juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan keefektifannya. Yang keempat, implementation. Tahap ini adalah pelaksanaan pelatihan itu sendiri. Peserta mengikuti program pelatihan yang sudah dirancang dan dikembangkan. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa semua elemen pelatihan termasuk fasilitas dan instruktur siap dan berjalan sesuai rencana. Yang terakhir adalah evaluation. Tahap evaluasi dilakukan sepanjang proses ADDI, baik di akhir pelatihan maupun setelah pelatihan selesai. Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah tujuan pelatihan tercapai, seberapa efektif pelatihan tersebut, dan dampak yang dihasilkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti survei, tes, pengetahuan, observasi, atau wawancara dengan peserta dan manajer. Secara keseluruhan, model ADDI digunakan sebagai panduan bagi instruktur, perancangan program pelatihan, dan pengelola pembelajaran dalam menyusun program pelatihan yang efektif, dari tahap awal perencanaan hingga evaluasi akhir. Analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan pelatihan dalam suatu organisasi atau individu guna meningkatkan kinerja. Proses ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara kemampuan atau keterampilan yang dimiliki saat ini dengan yang dibutuhkan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Proses analisis kebutuhan pelatihan juga melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, survei, observasi, serta analisis kinerja karyawan, dan biasanya dilakukan oleh manajer, sumber daya manusia, atau tim pengembangan organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.